أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan anak-anak melalui online atau daring. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Baik, anak-anak bisa buka buku akidah akhlaknya. Hari ini kita belajar tentang kalimat thayyibah. Di buku paket kita halaman 53 anak-anak bisa melihat yang kita pelajari adalah kalimat thayyibah tentang pengertian taubat, kesalahan atau dosa, kalimat taubat dan artinya, tata cara atau adab bertaubat. Langsung saja di materi kita. Pengertian taubat. Apa sih yang disebut dengan taubat? Taubat berarti menyesali perbuatan. Salah satu dosa yang telah kita lakukan disertai tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Dalam Al-Quran ataupun hadis banyak sekali ditemukan perintah untuk bertaubat. Ini menunjukkan bahwa taubat adalah sesuatu hal yang penting anak-anak, karena manusia sering kali berbuat dosa dan kesalahan. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina 'amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di dalam ajaran Islam dikenal dua jenis dosa. Yang pertama dosa besar dan yang kedua dosa kecil. Membedakannya dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh dosa itu. Kalau dosa besar mengakibatkan siksaan yang berat di dunia dan di akhirat, serta mendapat laknat dari Allah. Yang termasuk dosa besar adalah syirik, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, berjudi, mengambil hak milik orang lain, meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, minum minuman keras yang memabukkan, dan lain-lain. Kita harus menghindari dosa-dosa besar seperti itu. Sementara dosa kecil tidak sampai mengakibatkan siksaan di dunia dan di akhirat yang tidak sebesar dosa besar. Tetapi kalau dosa kecil kita kerjakan terus menerus, lama kelamaan bisa juga menjadi dosa besar. Maka juga harus kita tinggalkan dosa-dosa yang kecil. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dalam hati seseorang, dan ia tidak senang kalau hal itu diketahui orang lain. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang membuat kita gelisah dan kita tidak ingin apabila kita melakukannya itu diketahui orang lain, itulah yang namanya dosa. Nah, hari ini kita belajar kalimat taubat dan artinya. Nah, kalimat taubat yaitu bacaan istighfar.
Bunyinya astaghfirullahal azim. Artinya aku mohon ampun kepada Allah Tuhan yang Maha Agung. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Dan sayyidul istighfar ini harus kita hafalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah pemeliharaku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu, dan aku berada pada janji dan ancaman-Mu menurut kesanggupanku. Aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan yang telah aku perbuat, dan aku mengakui semua nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku, dan aku mengakui pula dosa-dosaku kepadamu. Maka berikanlah ampunan yang berlimpah bagiku, karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa itu selain Engkau sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan lafaz istighfar yaitu sebagai berikut. 1. Kalimat paling ampuh untuk melebur dosa. Kita harus sering mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 2. Orang yang sering mengucapkan kalimat istighfar adalah calon penghuni surga. Kita senang beristighfar, kita masuk dalam calon penghuni surga. 3. Kalimat istighfar bisa membinasakan kekuatan setan. Kita sering istighfar, maka godaan-godaan setan yang selalu menggoda diri kita akan jauh pergi. 4. Bisa membantu manusia untuk menyelesaikan banyak masalah. Kamu banyak masalah, banyaklah istighfar. Nah, bagaimana sih tata cara atau adab taubat? Nah, agar taubat yang kita lakukan diterima di sisi Allah, maka harus memenuhi 3 syarat. Pertama, kita harus meninggalkan perbuatan dosa itu dengan sungguh-sungguh, jangan diulangi lagi. 2, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, kita harus menyesal, taubatan nasuha. Yang ketiga, kita bertekad dan berjanji untuk tidak akan mengulangi dosa itu kembali. Dalam surah Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Anak-anak, menurut para ulama, taubat yang dilakukan tergantung dari segi berat atau ringannya dosa. Dan oleh karena itu ada ulama yang membagi taubat menjadi 6 macam. 1. Taubat karena kekafiran. 2. Taubat karena maksiat. 3. Taubat dari dosa-dosa besar. 4. Taubat dari dosa-dosa kecil. 5. Taubat karena melalaikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-6, taubat karena tidak peduli pada amal-amal yang utama. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita harus mengetahui manfaat dan tujuan taubat. Taubat adalah membersihkan hati dari segala dosa. Oleh karena itu, taubat dilakukan bukan hanya sebagai penghapus dosa, tapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, taubat penting untuk dilakukan oleh setiap orang. Bahkan Rasulullah yang telah diampuni dosanya, beliau bertaubat. Beliau mengucapkan istighfar paling sedikit 100 kali dalam satu hari satu malam.
Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua karena Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi kalau kita sering taubat, sering mengucapkan kalimat istighfar, niscaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Yuk istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian menit anak-anak menyaksikan video pembelajaran ini, alhamdulillah kita mendapat pengetahuan baru tentang kalimat thayyibah istighfar. Jadi tugas anak-anak selanjutnya adalah mengerjakan ya soal latihan yang ada di buku ini, di buku Akidah Akhlak halaman 59, uji kompetensi, sampai dengan halaman 61. Halaman 59 sampai dengan halaman 61 anak-anak kerjakan langsung di buku cetaknya, lalu hasilnya anak-anak laporkan kepada guru agama masing-masing. Ya, pertemuan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.